Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafin ya Rabb wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal mulku wal shukru liman ta'ala jalalika وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا يا الله في شفاعة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم يا محول الاحوال حول حالنا الى احسن الحال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasila. Alhamdulillah al-hannan al-mannan daimul ihsan alladhi taqaddasat مواهبه عن التخصيص بمكان وزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن التشبيه ذاتا وصفاتا وأفعالا. فسبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
وحبيبه وخليله وصفوته من عباده وخيرة من خلقه المبعوث بخير الأديان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليها على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه أصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. معاشر الإخوان حاضرين رحمكم الله، ittaqullah haqqa tuqatih. Alhamdulillah, pada ini pagi kita mendapatkan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hari Idul Adha, yang mana Idul Adha berkaitan asalnya dengan kurban, lalu turun setelahnya perintah haji kepada Nabi Muhammad SAW, di mana syariat Idul Adha disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah, setelah turun Ramadan, kemudian zakatul fitr, zakat, lalu kemudian salat Idain, kemudian turun juga perintah berkurban, yang mana hukum kurban adalah sunnah muakkadah lil kifayah, disebabkan diriwayatkan diriwayatul khamsah, dikatakan kunna wukufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat fasami'tuhu yaqulu ya ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Dari sahabat Khannak bin Sulaim, dia berkata ketika kami sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dengar Nabi bersabda, wahai para manusia, ala kulli ahli baitin wa kullu amin udhiyah. Dikatakan setiap dalam satu keluarga dan setiap tahun udhiyah, yakni kurban, memotong hewan kurban yang merupakan sunnah muakkadah. Oleh sebab ini dikatakan sunnatun kifayah. Inna fi Syafi'i, kalau kita buka kitab fikih Islam wa adillah, diterangkan ada sunnah kifayah, ada sunnatul ain. Sunnah kifayah dilakukan satu keluarga, satu orang, sudah cukup sebagaimana fardu kifayah. Misalnya orang meninggal, fardu kifayah dilakukan oleh satu orang, maka yang lain gugur kewajibannya. Begitu juga berkurban dalam satu keluarga, jika satu melakukan sudah gugur yang lainnya, mendapatkan keberkahan. Lalu dikatakan yang kedua hukumnya adalah sunnatun ain, sunnah setiap orang muslim yang baligh, seumur hidupnya sekali dilakukan. Jika dia mampu hakil qadir, maka saking pentingnya ini hal, dan Nabi Muhammad SAW melakukan semenjak tahun kedua hijrahnya Rasulullah di Madinah sampai beliau akhir sebelum meninggal tahun ke-10-nya,
9 kali selama hidupnya di Madinah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi mengatakan, man wajada sa'ah falam yudhahi fala yaqribanna musallana. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ibnu Majah, Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan keluasan rezekinya dan dia tidak berkurban pada waktu bulan haji, fala yaqribanna musallana, maka dikatakan janganlah kamu mendekatkan tempat solat kami. Berarti ada tekanan dari Nabi Muhammad SAW, yang mana hikmahnya berkorban tersebut dikatakan syukrullah an'amil muta'addidah. Yang pertama, hikmah orang disuruh berkorban, diperintah berkorban, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang sangat banyak, ala wafir ni'amihi, banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dari kesehatan kita, mata kita bagus, suara kita pun nikmat, hidup badan kita, bahkan jantung kita baik, diberikan kenikmatan yang besar, orang saling memperhatikan, saling tolong menolong. Kemudian yang kedua, syukur ala jamil ihsanih, berkurban ini hikmahnya bersyukur sama Allah dengan baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sholat mungkin tidak bisa atau belum pernah khusyuk dari awal sampai akhir. Kalau kita kerja sama orang, kita nggak rapi atau mungkin terlambat datang, mungkin gaji kita dipotong, tapi di sisi Allah Ta'ala, Allah tidak pernah mengurangkan rezekinya yang diberikan kepada hambanya, diberikan kesehatan, padahal kita kurang ibadat sama Allah Subhanahu wa taala dalam sehari-hari kita. Mungkin lebih banyak santai, mengaji mungkin sehari 1 jam, belum istighfar berapa banyak, tapi untuk berbicara, untuk santai lebih banyak. Tapi Allah selalu berikan yang baik. Kita berdoa pun sedikit, bahkan malam kadang-kadang lewat tidak tahajud, tapi Allah berikan kebajikan yang sangat besar. Orang yang maksiat diberikan nikmatnya, dia tobat bahkan diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah takfir sayyi'at anhu, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Disebabkan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Hakim dan juga di hadis yang lain, Nabi mengatakan ketika Sayyidina Fatimah berkurban, Nabi mengatakan, "Qumi ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatiki fa inna Allah yughfar laki min awal khurujid dam kulli dhanbin amilti." Nabi mengatakan ketika orang berkorban nggak bisa motong sendiri, digantikan oleh orang lain. Karena sunnahnya kurban motong sendiri, tapi ketika tidak mampu digantikan orang lain atau dibayar dengan memakai bayaran. Tapi Nabi mengatakan, ya kamu saksikan, pergi saksikan hewan kurban kamu, karena Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kamu sebelum darah turun itu jatuh ke tanah. Semua dosa yang kamu lakukan, yaitu dosa kecil, kalau dosa besar dengan taubat. Maka ini hal nikmat besar dari Allah Ta'ala. Diberikan nikmat yang besar, kita disuruh berusaha bersyukur. Di antara syukurnya adalah dengan berkurban. Sunnah muakkad, dari kifayatul ain, seumur hidup minimal sekali. Kalau mungkin orang bisa beli motor dan lain-lain yang tiap tahun berubah-berubah, maka kita baiknya pun berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Dan juga merupakan hikmahnya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya, sunnah Nabi Allah Ibrahim. Karena yang pertama diperintah berkurban adalah Nabi Allah Ibrahim, lalu diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini hal kesempatan buat kita ketika mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Sebagian orang berusaha bahkan menyicil setiap bulannya. Kalau orang, mungkin ada orang setiap hari mampu beli rokok, maka sungguh aneh kalau setiap tahun dia tidak bisa berkurban. Dia merokok 1 hari 20.000, berarti 1 bulan 600.000.
10 bulan 6 juta, setahun 7,2. Dia kumpulkan sampai 20, setahun 7,2, korbannya tidak ada. Bahkan pun terkadang menolong saudara pun tidak mau. Maka ini hal tanda syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk berkorban atau mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fadilah atau nikmat yang Allah berikan orang berkorban selain ampunan dosa. Diriwayatkan dari kitab At-Targhib wa Tarhib lil Mundhiri, juga di Imam Tabrani, Nabi mengatakan, man dhahha tiba nafsuh muhtasiban udhiyatuh kanat lahu hijaban minan nar. Nabi mengatakan, siapa yang berkurban tiba nafsuh, dia memang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dia senang berkurban, tidak ada keberatan atau bukan dari suruhan orang. Muhtasiban liudhiyatuh, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki atau yang diberikan semua nikmat dari Allah taala. Nabi mengatakan, kanat lahu hijaban minan nar. Korban tersebut menjadi penyebab orang tersebut jauh dari neraka, bahkan dikatakan jauh mendapatkan daripada su'ul khatimah berkat dia berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dosa dapat, pencegah su'ul khatimah, pencegah orang jatuh ke neraka. Berarti orang tersebut kalau berkorban dengan lillah, muhtasiban ilallah, maka harapannya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti nilainya kalau bahasa kita bisa prediksi dari Nabi Muhammad, min ahlil jannah insyaallah. Kalaupun di yaumul qiyamah dihisab, salah satu sebabnya berkorban, dia mendapatkan nilainya setelah diperiksa atau didatangkan kepada yang dizaliminya, tetap insyaallah min ahlil jannah. Mudah-mudahan Allah gampangkan buat kita. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Haji, wal budna ja'alna lakum min sya'rillah lakum fiha khair. Ini hewan ternak, onta diantaranya kami jadikan min syair, bukan dari merupakan syiar Allah. Kita korban onta, kemudian atau sapi, ataupun kambing, ataupun domba. Pertama diperintahkan Nabi memotong 2 ekor kambing kibas yang besar, amlahin akronain. Nabi mencontohkan kalau korban yang bagus, dengan diberikan syarat, kata Nabi Muhammad, ada 4 hal yang tidak boleh buat orang yang berkorban. Hewannya buta, yang kelihatan butanya. Kemudian hewannya sakit, yang kelihatan sakitnya. Kemudian tidak pincang. Lalu tidak ada yang putus di badannya. 4 hal tersebut dituntut. Jadi menghadapkan kepada Allah, memberikan syukur sama Allah dengan yang bagus disuruhnya. Bukanlah asal pilih. Dikasih kita rezeki sama Allah Ta'ala dengan kurangnya amal ibadat kita, dengan tidak ada khusyuknya pun diberikan rezeki yang besar sama Allah Ta'ala. Maka ini hal balasnya syariat tersebut, dituntut kita untuk berudhiyah atau berkurban. Lalu lakum fiha khair, Allah mengatakan buat kamu kebaikan tadi, ampunan dapat, pencegah su'ul khatimah dapat. Kemudian dikatakan at-tausiah ala usrah, diluaskan keberkahan keluarga kehidupan kita, insyaallah terjaga dengan baik. Lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha, disyaratkan ketika motong menyebut nama Allah Subhanahu wa akbar, bismillah Allahu akbar. Lalu fa idza wajabat junubuha, ketika selesai disembelih, mati dikulitin, Allah mengatakan fakulu minha, sunnah bagi yang berkorban makan kurbannya. Allah yang perintahkan fakulu minha wa atimul qaniya wal mu'tar, makan sebagian. Kemudian bagi orang yang datang, mungkin yang minta, yang kalau di kampung sini nggak pakai kupon, ada orang datang dari luar, qaniya wal mu'tar, ada orang-orang yang tidak mau minta di dalam daerah, mungkin di daerah tempat dia tinggal, itu untuk diberikan. Ulama mengatakan mustahab, yustahabbu,
Disunnahkan bagi orang yang berkurban, sepertiga diambil buat dia, sepertiga buat tetangga dan teman, sepertiga buat fuqara wal masakin. Dikatakan Nabi terkadang ambil sepertiga, terkadang lebih dan terkadang kurang. Karena Nabi dikatakan udhiyah ini wajib buat saya, sunnah buat kamu. Pertama 2, tapi Nabi pernah setelahnya 60, bahkan 60 ekor lebih, bahkan dikatakan 100 dalam fikih Samudillatuh. Kemudian pernah di Hudaybiyah Nabi berkorban pakai onta, kemudian juga sapi. Di akhir umurnya di Haji Wada beliau mengorbankan buat istrinya juga seekor sapi dikatakan. Ini hal, maka di kita sapi ada, cucu lebih baik bisa patungan. Tapi kalau kambing patungan tidak bisa. Hanya saja yang perlu perhatikan bagi yang berkurban, karena dia mewakilkan kepada orang, maka mesti dibayar dengan ongkos potong atau administrasi yang dikatakan tadi oleh pengurus masjid atau ustadz. Karena kewajibannya ini perintah bukan buat masjid. Hanya di Indonesia sarana orang berkurban di masjid. Di negara Arab tidak ada yang di masjid. Mereka masing-masing di rumahnya. Sedangkan di kita di masjid jadi sarana untuk berkurban. Maka diwakilkan wajib pakai uang administrasinya. Disebabkan perintah perorangan bukan perintah buat masjid atau musalla. Dan haram hukumnya atau dilarang masjid menyediakan plastik buat memberikan daging kambing tersebut. Karena perintahnya nggak ada ke masjid, itu orang yang menyediakan. Maka administrasi tersebut buat motong hewannya, buat beli plastiknya, buat pengurus-pengurusnya, kebagian semua. Adapun masjid yang dipakai sebagai sarana, ketika airnya dipakai wajib digantikan dengan uang. Karena masjid ini tidak ada urusan dengan kurban. Didirikan masjid buat betul ibadat kepada Allah dan ini merupakan syariat, tapi syariat tersebut pribadi, perorangan, bukan masjid tempatnya. Cuman di kita sarana potong kurban ada di masjid. Maka ketika memakai air masjid, tempat masjid buat bagian daging, dituntut dia membayar uang pakai air listriknya. Pakai ini sedikit, kita hitung saja mungkin sebulan listrik 1 juta, berarti dibagi 3. Satu dibagi 30, berarti 35.000 kurang lebih diberikan ke masjid. Begitu berikutnya mungkin ditambah berapa banyak, 50.000, 70.000 untuk semua yang memakai tersebut, bukan perorangan. Karena mereka itu hal tersebut wajib dikeluarkan. Karena perintah ini bukan ada di masjid. Sedangkan masjid sarannya ada buat sholat, buat ta'lim dan pergerakan Islam. Tapi giliran perintah tersebut perorangan di rumah asalnya. Hanya kita di Indonesia masjid menjadi sarana untuk potong Idul Adha. Lalu Nabi menjelaskan bahwasanya yang paling baik dalam hadis Aisyah, Nabi mengatakan ma'amil ibn Adam yauman nahr. Adapun amal perbuatan yang tertinggi pada Idul Adha memang berkurban sudah. Disebabkan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Hakim, Ibnu Majah dan juga Tirmidzi, ma'amil ibn Adam yauman nahr amalan ahabba ila Allah taala min arakat dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha wa asy'ariha wa inna ad-dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa' 'alal ardi fatibu biha anfusakum. Nabi mengatakan tidak ada amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah pada hari penyembelihan, yaitu 4 hari mulai dari tanggal 10 Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Disebabkan dari riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal, Nabi mengatakan kullu fajjaj mina manhar wa kullu ayyam tasyrik manhar. Nabi mengatakan ini tempat di Muna itu tempat jalannya adalah tempat potong, waktunya motong maksudnya. Waktu Jumrah Aqabah tanggal 10 Id sekarang ini atau kemarin di Saudi, dan 3 harinya tempat motong. Sebagian ulama hanya 3 hari, di antara madhab Hambali, ya seperti itu. Tidak ada amal perbuatan diberikan sama Allah Ta'ala di hari ini yang lebih dicintai sama Allah Ta'ala kecuali memotong hewan kurban tadi. Apa kata Nabi Muhammad? La ta'ti yaumal qiyamah, akan didatangkan
di hari kiamat, tanduknya, kulitnya, bulu-bulunya sebagai bukti kita berkorban sama Allah. Ini hewan itu bersaksi, saya dikorbankan karena engkau ya Rabb. Lalu Nabi mengatakan, dan darah itu akan sampai di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Yang kata Nabi Muhammad ke Fatimah, Allah ampunkan dosa-dosa kamu semuanya yang kamu lakukan, dosa kecil, semua dosa yang kamu lakukan dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum darah tersebut jatuh ke tanah. Lalu fatibu, maka tibu yang ikhlas, yang semangat, jangan terpaksa. Bayar pun buat motong jangan pakai nawar-menawar, ikut pasaran, harus dengan hal tersebut. Plastik mesti disediakan dan sebagainya harus disediakan. Maka senangkan hati kamu agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hal tersebut merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ujungnya di ayat yang lain Allah mengatakan, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Salah satu syukur tersebut selain qabliyah, ba'diyah, syukur alhamdulillah, sedekah, maka adalah potong kurban. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan rezeki bisa haji Baitul Haram, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan husnul khatimah, amin rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum sal muslim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi la tuhsa mawahibuh wa la tanfat ajaibuh wa la tahsul lahu minan wa la takhtasu bi zaman duna zaman. Ahmaduhu hamdan yakuna dhukhran wa ridan inda Allah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardi alladzi qasad an ru'yati absarun nadhirin wa ajazat an na'ti awhamul wasifin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjah 'alal khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa 'ala ahli at-tayyibin at-tahirin wa 'ala ashabil al-muntajibin al-muhtadin wa 'ala at-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم نفسي بتقوى الله واتباع السلوك والدخول في زمرة المتقين. ثم إن الله أمركم بأمر بنفسه وثنى بملائكة المثبت بقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعليه كل منهم وصحابته أجمعين، خصوصا والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين ولهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعد على سنين بعد السنين وكن بعدهم بالخير والعافية والسلامة وطول العمر في طاعة رسول الله. اللهم ارزقنا فضائل وأسرار وأنوار والعلوم في هذا الشهر المبارك الكريم مثل شهر ذي الحجة وفي يوم هذا عيد الأضحى برحمتك الذي رزقت إليه وللصالحين وعباد الصالحين العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اللهم ارفع عنا القحط والغلا والجوع والفتن والوباء والأمراض والأسقام والبلاء من بيننا خاصة من سائر المسلمين عامة، وادفع عنا شر الطاغين والباغين والضالين والظالمين والكافرين والمشركين والمنافقين والساحرين والحاقين والحاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. وأنا أقول من العديد والفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.